Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semua hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita mulai dengan praktikum. Seharusnya jadwal pelajaran kita yang dilakukan itu adalah praktikum, namun dengan kondisi pandemi sekarang maka kita tidak bisa melaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Tapi harapan Bapak kita semua tetap semangat meskipun pembelajaran kita melalui online ini. Oke, nah praktikum kita hari ini itu adalah tentang pengenalan alat-alat yang biasa digunakan dalam laboratorium kimia. Nah, alat-alat ini sangat penting untuk kita ketahui fungsinya agar nanti ketika kita melaksanakan praktikum kimia, maka kita telah dapat menggunakan alat ini dengan sebaik-baiknya, dan itu penting untuk kita ketahui agar kita dapat menjaga keselamatan selama kita melaksanakan praktikum kimia. Nah, baik anak-anak, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah, kita mulai dari sini, ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini adalah fungsinya untuk mereaksikan sejumlah senyawa kimia dalam jumlah kecil. Oke. Nah, sepaket dengan tabung reaksi ini terbuat dari kaca. Ini adalah rak tabung reaksi. Ini adalah untuk menempatkan tabung reaksi. Ya, setelah kita gunakan kita bisa menempatkan tabung reaksi. Nah, kemudian juga setelah itu tabung reaksi juga sepaket dengan biasanya digunakan secara bersamaan, itu adalah penjepit. Jadi ini ada 3 alat: penjepit tabung reaksi, kemudian tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Oke, 3 alat pertama kita sudah selesaikan. Nah, kemudian kita beralih ke alat-alat yang menggunakan kaca. Oke, yang pertama kita gunakan ini adalah gelas kimia. Oke, gelas kimia ini adalah fungsinya banyak sekali, di antaranya itu adalah untuk menempatkan suatu larutan, kemudian bisa digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Ya, ini larutan gelas kimia biasa disebut juga dengan gelas beker, ya, atau beker gelas. Nah, kemudian yang kedua kita mengenal ini. Ya, ini terbuat dari kaca juga. Ini adalah namanya labu ukur. Labu ukur apa fungsinya? Fungsi labu ukur itu adalah untuk menghitung volume suatu larutan. Oke, menghitung volume suatu larutan atau suatu sampel kimia. Nah, kemudian kita ke gelas arloji. Bentuknya seperti arloji, gelas ya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk digunakan untuk menimbang suatu sampel kimia yang bersifat padat. Oke, menimbang satu sampel kimia yang bersifat padat. Oke, kemudian ini apa? Ini adalah corong. Corong ini fungsinya ada 2, yaitu yang pertama itu adalah memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat lainnya yang biasanya lebih kecil tempatnya itu, ya, sehingga kita harus menggunakan corong. Dan yang kedua, corong ini digunakan untuk menyaring suatu larutan. Ketika fungsinya untuk menyaring, maka kita gunakan juga kertas penyaring. Oke, penggunaannya seperti ini ya. Lihat di dalam, langsung masukkan ke dalam, kemudian dirapikan. Nah, kemudian kita masukkan larutan atau cairan kimia yang ingin kita saring, gitu ya. Kemudian kita seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah gelas Erlenmeyer. Nah, gelas Erlenmeyer ini banyak sekali fungsinya. Di antaranya pertama untuk menempatkan suatu larutan, bisa juga. Tapi fungsi yang paling penting dari gelas Erlenmeyer ini biasanya digunakan dalam proses sitrasi, yaitu suatu proses di mana kita menentukan konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui. Nah, itu namanya proses titrasi. Nah, dalam proses titrasi ini, gelas Erlenmeyer ini digunakan bersamaan dengan beberapa peralatan yang lainnya. Di antaranya adalah buret. Oke, ini adalah buret terbuat dari kaca dan penggunanya harus kalian begitu hati-hati ya. Buret. Nah, buret ini nanti diisi oleh titran. Titran itu adalah suatu larutan baku
yang telah diketahui konsentrasinya, kemudian di sini diisi titrat, yaitu larutan yang akan kita cari tahu berapa konsentrasinya. Oke, nah di sini ini namanya buret, kalau di tempat untuk titran ya. Nah kemudian sepaket dengan alat titrasi tadi, maka selain Erlenmeyer, buret, di sini kita juga perlukan dua alat lainnya. Yang pertama adalah statik sebagai penyangga buret, kemudian klem. Klem ini yang menghubungkan antara statik dengan buret. Nah seperti ini prosesnya. Oke, nah ketika seperti inilah proses filtrasi tersebut. Nah ketika sudah pas, kemudian kita lakukan kemudian jatuhkan sini sehingga terjadi proses filtrasi. Oke, nah itu alat untuk proses filtrasi. Selanjutnya kita ke alat yaitu yang belum yang terbuat dari kaca ini namanya lab ukur. Lab ukur ini fungsinya adalah untuk membuat larutan baku dan kemudian untuk menentukan volume tertentu dari suatu larutan atau sampel kimia. Ini ukurannya bermacam-macam ya, demikian juga labu ukur, gelas ukur, sama gelas kimia itu ukurannya bermacam-macam. Ada yang 100 ml, ada yang 200 ml, ada yang 500 ml, ada yang kemudian 1 liter, bahkan ada yang sampai 2 liter gitu ya. Ini labu ukur. Selanjutnya kita beralih masih ke kaca. Kita gunakan ini ada dua. Ini adalah namanya pipet volume. Kemudian ini orang yang disebut pipet gondok. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menentukan volume suatu larutan secara lebih spesifik. Tadi ingat menentukan larutan kita biasa gunakan apa? Volume larutan dengan lab ukur. Tapi di sini kita juga menggunakan pipet volume dan kemudian pipet gondok. Bagaimana penggunaannya? Di sini nanti di ujung ini ditaruh bola penghisap dari bola karet yang berfungsi untuk menghisap dan melepaskan larutan. Nah, pengukuran volume melalui pipet volume dan pipet gondok ini itu sangat lebih spesifik dibanding dengan lab ukur. Oke. Selanjutnya pipet tetes. Nah, ini pipet tetes berbentuk kaca, ujungnya panci, kemudian ada karetnya di belakang untuk menghisap. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengandung beberapa larutan dan nanti kita reaksikan untuk direaksikan. Dengan kalau pipet tetes konsentrasinya tidak tertentu ya, berarti tidak dijelaskan ketika kita mengambilnya, tidak tahu kita berapa tepatnya ya. Ini untuk mengambil sejumlah kecil dari sampel. Nah biasanya ketika meraksikan dalam jumlah kecil itu pipet tetes kita gunakan dengan plat tetes. Plat tetes ini terbuat dari porselen ya, ada banyak lubang situ. Kalau kita ingin meraksikan dalam jumlah sedikit, maka kita bisa gunakan plat pipet tetes dan plat tetes dan langsung kita reaksikan. Selanjutnya kita ke alat ini namanya lumpang adu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut ini mortar ya, ini lumpang ini mortar, kemudian ini pestle ya atau alu. Ini fungsinya apa? Ini untuk menghaluskan atau mengerus sampel kimia atau zat kimia yang bentuknya padat ya, cukup sama seperti penggilingan ya, gitu yang di dapur seperti itu. Dan alih berikutnya kita menggunakan cawan porselen. Cawan porselen ini digunakan untuk tempat atau wadah untuk memanaskan suatu sampel ya, atau untuk mengkristalkan suatu sampel kimia. Ketika dipanaskan, dia juga sepaket dengan alat ini ya. Ini namanya alatnya seperti gunting tapi dia terjepit. Ini namanya thumb cruise ya. Thumb cruise. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjepit cawan porselen. Cawan porselen ini namanya juga adalah cawan cruise. Sehingga thumb cruise dan cawan cruise penggunaannya secara bersamaan biasanya ya, digunakan di proses pemanasan. Oke, seperti ini. Ya, bisa kuat dipegang. Selanjutnya ini adalah cawan
cawan Petri. Cawan Petri itu biasanya digunakan dalam biologi ya, tapi dalam kimia kita gunakan juga. Kalau di biologi itu untuk tempat mikrobakteri ya, mengembangkan mikrobakteri. Tapi di kimia kita gunakan cawan Petri itu untuk mengeringkan dan sebagai wadah sementara saja dalam suatu sampel yang cair, cawan Petri. Selanjutnya kita ke bakar-bakar. Nah, ini alat sepaket untuk bakar-bakar ya. Yang pertama itu adalah kaki tiga. Kaki tiga ini penyangga. Ini namanya kawat kasar sebagai alas yang digunakan untuk proses pembakaran ya. Alas. Kemudian ini kalau dia bentuknya seperti ini nanti diisi oleh pipa yang di dalamnya ada gas. Ini namanya bunsen untuk pembakaran. Atau ini adalah pembakar spiritus. Nah, kalau suhunya tidak terlalu tinggi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi kimia, maka kita gunakan pembakar spiritus. Tapi kalau kita butuh suhu tinggi, maka kita gunakan bunsen. Seperti biasa gunakannya seperti ini ya. Di bawah, kemudian kita hidupkan. Nah, apa yang mau kita panaskan? Bisa nanti kita memanaskan suatu sampel kimia di cawan porselen, atau kita menghangatkan atau memanaskan suatu larutan yang ada di dalam gelas kimia, bisa juga. Nah, terkait dengan gelas kimia tadi ada satu pelupa. Ini adalah batang pengaduk terbuat dari kaca ya. Biasanya kalau kita membuat suatu larutan dari zat padat, kemudian kita taruh pelarutnya, kemudian kita perlu mengaduknya supaya larutan tersebut tepat terjadi dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, kita tinggal sedikit lagi. Selanjutnya itu adalah botol penyemprot. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai untuk menambah larutan ya, juga bisa untuk membersihkan suatu peralatan kimia, bisa gas kimia, bisa elemen ya, untuk membersihkan. Ini botol penyemprot. Nah, kemudian kita ke alat selanjutnya itu adalah timbangan ya. Nah, neraca. Neraca ini ada dua yang kita miliki. Yang pertama adalah neraca analitik manual, pakai timbangan, prinsip kerjanya sama kayak timbangan. Kemudian yang kedua adalah neraca analitik digital. Fungsinya apa? Sama fungsinya kedua, untuk mengetahui massa dari sampel kimia yang berbentuk padat. Demikian. Ada satu lagi ya, belum terlupa. Ini adalah pH indikator universal ya, untuk mengetahui derajat keasaman suatu larutan. Dan ada namanya pH meter. Ini alat yang menggunakan arus listrik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui keasaman suatu larutan. Alat tadi yang terlupa, yang pertama itu adalah spatula. Spatula ini terbuat dari besi ya. Digunakan untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengambil sampel dari wadahnya. Biasanya digunakan untuk penimbangan ya. Jika kita ambil wadah dari satu sampel kemudian kita taruh di atas halogen, nah perlu spatula untuk menaruh sampel kimia tersebut ketika digunakan dalam waktu menimbang. Selanjutnya itu adalah termometer. Nah, ini bagi alat kita yang terakhir ya. Termometer ini sebagaimana fungsi termometer ini pada umumnya, yaitu sebagai pengukur suhu. Nah, di kimia kita gunakan mengukur suhu dari suatu reaksi kimia. Bagaimana cara menggunakannya? Sebisa mungkin menggunakan termometer ini tidak tersentuh langsung oleh tubuh kita ya. Jadi kita menggunakan alat, bisa menggunakan benang, kemudian bisa juga kita menggunakan penjepit untuk menentukan suatu suhu dalam suatu reaksi. Di sini kita misalnya kita inginkan mencapai 70, setelah 70 kita perlu sampel 70 derajat Celcius, maka kita pada 70 derajat Celcius kita turunkan larutan yang ada di pemanasan tersebut. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran kita untuk praktikum pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Semoga semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan nanti bisa kita aplikasikan dalam praktikum yang sebenar-benarnya. Dan nanti kalian juga diminta untuk membuat laporan praktikum, meskipun kita online tapi laporannya tetap harus dikumpulkan.
Ya, format dan ketentuan selanjutnya bisa dilihat di Google Classroom kalian. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya untuk kemudian kita sama-sama belajar kimia dan menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.